Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita akan mulai saja untuk aktivitas virtual Zoom komunitas belajar Skriptamanen SMA Negeri 1 Cantigi tentang webinar budaya positif yang akan diberikan dari Pak Henry Vandianto. Dan Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini, marilah untuk membuka kesempatan hari ini untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pasti untuk salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar di kesempatan hari ini. Dan semoga hari ini, untuk aktivitas hari ini bisa lancar sampai akhir nanti. Dan yang pasti untuk Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, sekali lagi untuk menonaktifkan speaker jika tidak dibutuhkan. Dan untuk hari ini, untuk yang pertama, langsung saja keynote speaker kita dari Pembina Kombel Skriptamanen SMA Negeri 1 Cantigi, kepada Bapak Wahyu Permana, kepadanya disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurun alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu peserta webinar eh, budaya positif ya, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Skriptamanen SMA Negeri 1 Cantigi yang saya hormati. Hari ini adalah perdana bagi kami, komunitas belajar kami untuk mengadakan webinar. Jadi, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, tapi insya Allah nanti akan kami perbaiki seiring dengan pengalaman-pengalaman yang kami dapat ketika menyelenggarakan webinar melalui komunitas belajar. Sebelum berbicara jauh, saya pengen menginformasikan ke Bapak dan Ibu, terutama yang dari luar SMA Negeri 1 Cantigi. Komunitas belajar kami beri nama Skriptamanen. Itu diambil dari sebuah frase pada apa yang namanya ya, idiom dari bahasa Latin yang lengkapnya adalah verba volant scriptamanen. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, verba volant scriptamanen itu berarti kurang lebih begini. Kata-kata akan terbang dan hilang, tapi tulisan akan tetap tinggal. Jadi yang kami harapkan dari komunitas belajar ini adalah kita bersama-sama belajar dan bersama-sama membuat manuskrip atau jejak tertulis dalam bidang pendidikan yang insya Allah nanti bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Dan untuk kegiatan hari ini, saya rasa itu akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi komunitas belajar kami secara internal di SMA Negeri 1 Cantigi, tapi juga insya Allah untuk guru-guru yang mengikuti webinar ini. Jadi silakan pada narasumber dan juga moderator, kita akan sama-sama melaksanakan webinar ini insya Allah dengan lancar. Untuk itu mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu Permana SPD, selaku pembina dari komunitas belajar Skriptamanen SMA Negeri 1 Cantigi. Dan Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini, sekali lagi diingatkan untuk menonaktifkan speaker
jika tidak dibutuhkan. Dan langsung saja untuk pemateri kesempatan hari ini, ada Bapak Henry Vandianto yang akan menjelaskan tentang kesempatan hari ini tentang webinar budaya positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kepada Pak Henry Vandianto, kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Bapak Bilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Candigi, Pak Wahyu Permana, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat, baik dari SMA Negeri 1 Candigi maupun dari luar SMA Negeri 1 Candigi. Izinkan saya sebagai pemateri untuk berbagi dan berdiskusi tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Izin share screen ya. Diseminasi ini juga menjadi salah satu tugas saya, Bapak Ibu, sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, di mana saya harus mendiseminasikan budaya positif, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Materi presentasi kali ini adalah ada 9 materi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, hukuman konsekuensi restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan studi kasus. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu menuntun, Bapak Ibu. Ada kata-kata dari beliau yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana yang di depan itu memberikan contoh. Jadi sebagai guru kita harus bisa memberikan contoh pada peserta didik kita. Kemudian Ingmadio Mangunkarso, di tengah kita memberikan motivasi. Kita sebagai guru harus bisa memotivasi peserta didik kita, dan Tutwuri Handayani mendorong siswa kita untuk selalu memberikan pendidikan karakter kepada mereka. Pendidikan dengan paradigma baru. Menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, lingkungan yang positif diperlukan untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus bisa berinteraksi dengan mereka, memberikan inspirasi, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang untuk mereka berkreativitas mandiri sesuai dengan minat bakat perkembangan peserta didik. Nah, peserta didik kita akan menemukan kodratnya, Bapak Ibu. Mereka membawa kodratnya masing-masing. Ada 2 kodrat yang dimiliki oleh peserta didik kita, yaitu kodrat alam, di mana kodrat alam ini terbentuk dari lingkungan, dan kodrat zaman. Kodrat zaman adalah kodrat yang dimiliki oleh siswa kita, di mana di zaman itu maksudnya zaman sekarang berbasis teknologi, misalkan mereka tidak asing dengan teknologi. Anak didik kita itu tidak akan asing dengan teknologi. Bayangkan ketika zaman kita dulu mungkin ada peraturan di sekolah tidak boleh membawa HP. Nah, kalau peraturan itu dibawa sekarang, tidak boleh membawa HP atau gadget, itu seperti asing ya Bapak Ibu. Karena zamannya sekarang zaman teknologi. Peserta didik kita sudah menemukan zaman itu, gitu. Sudah berada pada zaman seperti itu. Berbeda dengan zaman saya, mungkin ketika saya SMA, eh, ada peraturan tidak boleh membawa HP. Ketika peraturan itu dibawa sekarang, itu sudah tidak relevan lagi.
Apa makna dari disiplin? Sebenarnya, makna dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Jadi, sebentar Bapak Ibu. Jadi, disiplin itu sebenarnya proses belajar siswa mereka di sekolah, bukan eh, agar mereka patuh. Jadi sekarang konotasinya itu kalau mendengar kata disiplin agar membuat siswa patuh, lebih kepada memaksa mereka untuk patuh, gitu. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal disiplin sendiri adalah proses belajar. Makna disiplin sebenarnya adalah bagaimana siswa belajar untuk mengontrol diri mereka dengan segala potensi yang dimiliki agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bukan untuk memaksa siswa atau menghukum siswa agar mereka patuh. Bukan, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi siswa agar tercapai tujuannya yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah berdampak maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan kolaborasi, pembelajaran yang berpusat pada murid akan menciptakan sekolah yang kita cita-citakan. Di murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Yang ketiga materinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat positif yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat universal. Jadi nilai-nilai ini sifatnya universal. Saya dengan Bapak Bilda, kemudian dengan Pak Cahyanto, nilai-nilainya akan sama. Contohnya misalkan menaruh buku di perpustakaan dengan tepat waktu. Nah, itu berarti nilai kebajikannya tertib. Jangan berkendara tanpa menggunakan helm. Berarti nilai kebajikannya adalah keamanan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang diyakini seseorang dan itu bersifat universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan menurut Dain Gosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi negara ini, pemerintah sudah memberikan atau sudah yang ingin dicapai oleh peserta didik kita, nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh peserta didik kita, yaitu yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan oleh pemerintah pada peserta didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan itu sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah, diperlukan kolaborasi setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan itu harus berjalan secara kontinu, secara bersama-sama,
seluruh warga sekolah harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Tujuannya apa? Penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kita sebagai guru tidak bisa untuk mengatur siswa, tidak bisa untuk memaksa siswa, karena setiap masing-masing individu memiliki kebutuhan dasarnya, atau yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ada kalanya kita ketika mengajar di pagi hari, kadang ada anak yang, Pak, izin untuk sarapan. Ya memang sarapan itu atau makan itu menjadi kebutuhan bertahan hidup gitu. Ya, itulah tantangan-tantangan kita sebagai guru, bagaimana bisa memanage siswa-siswa kita agar bisa datang tepat waktu dan mereka pun kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi gitu. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan menyayangi. Ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, cari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, tertawa. Nah, kebutuhan ini kadang pernah nggak Bapak Ibu misalkan di dalam kelas ada anak yang keluar gitu, tiba-tiba kemudian mereka tuh sebenarnya pengen main, tapi di satu sisi jam sudah berbunyi, jam bel masuk sudah berbunyi, tapi mereka tetap ingin bermain. Nah, itu berarti kebutuhan kesenangannya itu belum terpenuhi. Caranya bagaimana kita bisa memanage mereka agar di dalam pembelajaran itu berarti bisa bermain, memasukkan permainan ke dalam pembelajaran sehingga di dalam pembelajaran itu mereka tidak merasa bosan karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi gitu di dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan berikutnya tentang kebebasan, mandiri, otonom, memiliki pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, anak-anak SMA mungkin sedang zamannya untuk mencari jati diri. Nah, mereka itu yang sedang menggebu-gebunya kebutuhan penguasaannya atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka untuk diakui oleh orang lain. Kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, diakui, didengar, keinginan untuk dianggap oleh orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi yang timbul dari eksternal dan ada motivasi yang timbul karena internal. Motivasi eksternal itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, anak itu termotivasi ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu motivasi berasal dari eksternal atau dari luar. Jadi perasaannya itu apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, ada motivasi dari seseorang itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Tapi ada yang motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif adalah menghadirkan motivasi internal dalam diri siswa.
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi internal. Jadi, tugas kita sebagai guru itu menghadirkan bagaimana siswa mempunyai motivasi internalnya masing-masing. Jadi, ketika kita beri mereka keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, mereka itu mentaati tidak dengan terpaksa atau bukan dari motivasi eksternalnya. Perilaku siswa seperti, oh ini masuknya ke dalam tadi ya Bapak Ibu, kebutuhan kebutuhan manusia atau seseorang. Contoh, perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Kebutuhannya adalah kekuasaan atau power. Kemudian kita harus menanyakan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, berarti ada kebutuhan yang belum mereka penuhi. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhinya adalah cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Pertanyaan pada siswa adalah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kemudian, perilaku siswa mengganggu di kelas. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut, yaitu kebebasan, bebaskan saya. Pertanyaan pada siswanya adalah, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Materi yang kelima adalah hukuman, konsekuensi, restitusi. Kadang kita itu di sekolah masih mungkin masih memberikan hukuman kepada siswa. Padahal ada yang lebih baik dari hukuman, yaitu konsekuensi. Kemudian bedanya apa? Hukuman dengan konsekuensi. Kalau di hukuman, misalkan di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi terjadi tuh, sesuatu yang menyakitkan tuh pasti terjadi Bapak Ibu. Ketika kita menghukum siswa, mungkin di benak mereka itu akan terbawa sampai dewasa. Mungkin Bapak Ibu. Ada teman-teman saya yang dulunya pernah dihukum oleh gurunya dan sekarang masih terbawa. Mereka masih ya belum menerima mungkin. Sehingga sampai dewasa mereka masih merasa sakit hati dengan hukuman dari guru tersebut. Kemudian konsekuensi, kalau kita menggunakan konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi hanya sesaat itu saja gitu. Ketika pada hukuman anak membenci kedisiplinan, maka di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman ada paksaan, maka di konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini ada beberapa, ada 7 kasus Bapak Ibu. Ada yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Silakan Bapak Ibu ditulis di chat kasus yang pertama sampai kasus yang ketujuh. Kira-kira ini kasus ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Mangga Bapak Ibu ditulis di chat.
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, menurut Ibu Krismini, nomor 2 dan nomor 3 adalah hukuman. Ya, ayo yang lain. Pak Wahyu, nomor 1, 2, 3 hukuman, 4, 5 konsekuensi, 6, 7 hukuman. Baik, kita bahas Bapak Ibu. Ya, nomor 1, 2, dan 3 termasuk ke dalam hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Lumayan capek ya nulis 100 kali. 100 kali gitu, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga hukuman. Murid diminta push up, capek ya Bapak Ibu. Mungkin ada siswa yang lagi sakit karena lagi sakit kemudian telat atau tidak menggunakan masker karena lupa. Udah lagi sakit disuruh push up 15 kali. Itu juga perbuatan yang menyakiti Bapak Ibu. Jadi termasuk ke dalam hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini konsekuensi. Karena ya harus diganti. Itu buku kan punya teman atau kertas tugas itu kan punya teman gitu. Jadi harus diganti. Nomor 5, membersihkan tumpahan air. Ya, ini konsekuensi karena tersenggol pada saat belajar, bisa karena tidak sengaja mungkin, tapi ya dibersihkan tumpahan airnya. Itu konsekuensi. Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Waduh, jadi anaknya tidak menggunakan sepatu di sekolah. Karena tidak mengenakan sepatu. Iya, jadi tidak mengenakan sepatu di sekolah sehingga sakit ya Bapak Ibu nggak pakai sepatu di sekolah gitu. Nah, itu membuat sakit siswa atau menyakiti siswa, itu termasuk hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, ada yang lebih baik sebenarnya Bapak Ibu dari hukuman dan konsekuensi, yaitu dinamakan dengan restitusi. Restitusi, kata kalau di KBBI kata dasarnya adalah atau artinya adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Titik temunya adalah mencari solusi dan membantu murid untuk berpikir, Bapak Ibu. Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus mencari solusinya atas masalah mereka, menuntun mereka mencari solusi atas masalah mereka, kemudian membantu mereka untuk berpikir apakah yang mereka lakukan itu adalah kesalahan, lalu tindakan apa yang akan dilakukan oleh siswa agar mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi kita tidak menjudge siswa, Bapak Ibu,
Mereka harus bisa belajar mencari kesalahannya sendiri sesuai dengan peraturan atau nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini di dalam kelas atau di sekolah. Bisa memperbaiki hubungan dan menawarkan, bukan memaksa. Kita kalaupun memberikan solusi ke mereka, kita bisa menawarkan, tidak memaksa mereka untuk menerima solusi dari kita. Kita bisa memandu mereka untuk berpikir kira-kira salahnya apa, kemudian apa yang akan dilakukan agar memperbaiki kesalahan tersebut. Restitusi diri adalah cara terbaik, lebih baik dari hukuman atau konsekuensi. Menuntun siswa untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, berfokus pada karakter bukan tindakan, fokusnya adalah solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kita lupa mengembalikan mereka pada kelompoknya. Artinya gini, dalam tahapan-tahapan restitusi itu ada bagian untuk mengembalikan identitas mereka. Kita tidak bisa menjudgment mereka atau bahkan mengasingkan orang anak atau murid-murid yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi ya melakukan kesalahan itu ya manusiawi gitu Bapak Ibu. Tidak bisa kita sebagai guru menjudgment sehingga siswa tersebut diasingkan oleh teman-temannya. Nah, ada identitas gagal dan ada identitas sukses disiplin. Hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi yang menyakitkan siswa, tidak nyaman untuk siswa, kadang siswa merasa menjadi korban, kadang bersifat pasif, agresif, kemudian judgmental kepada siswa gitu. Berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Tapi restitusi adalah cara terbaik untuk membina atau menangani siswa yang sedang menghadapi masalah. Ini sudah ya tadi ciri-ciri restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu ketika kita akan melakukan segitiga restitusi atau melakukan restitusi dan menghadapi siswa yang sedang bermasalah, posisi kontrol kita ada 5. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Lima posisi kontrol tersebut adalah ini. Ada identitas gagal seperti penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, itu identitas gagal Bapak Ibu. Ada identitas berhasil sebagai teman atau sebagai pemantau, dan identitas berhasil sukses yang terbaik bagi guru, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Penghukum itu bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa, sehingga siswa itu merasa tersakiti. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya atau ibu kecewa. Kemudian ada yang posisi kontrolnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ada pemantau, menghitung dan mengukur. Dan yang terbaik adalah posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu agar siswa itu bisa mencari atau mengevaluasi kesalahannya dia sendiri, dan bisa memperbaiki apa yang akan siswa lakukan setelahnya untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Hasilnya adalah untuk posisi penghukum, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Dan yang paling parah adalah dia belajar untuk berbohong. Ketika kita menghukum siswa, memberikan hukuman kepada siswa, itu membuat siswa bisa berbohong, Bapak Ibu. Bisa menyembunyikan kesalahan mereka. Berbeda dengan
identitas manajer misalkan. Justru itu bisa menguatkan pribadi mereka, bisa untuk mengevaluasi kesalahan mereka, menimbulkan motivasi intrinsik bahwa dia bisa merubah apa yang atau kesalahan yang dia lakukan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, untuk penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ketika kita melakukan hukuman atau sebagai penghukum, siswa itu lama-lama akan resisten, Bapak Ibu. Ketika melakukan kesalahan lagi, bukannya bersalah, bukannya memperbaiki, justru mereka akan resisten. Ya, paling juga marah-marah lagi, udah dengerin aja. Kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya Pak, Bu. Tapi tidak ada motivasi dalam diri siswa untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Berbeda dengan posisi sebagai manajer. Justru menanyakan ke dalam diri siswa, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid sebagai penghukum pasti karena dia merasa resisten. Apa yang kita lakukan berulang-ulang adalah menghukum mereka, maka yang terjadi adalah murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat rasa bersalah, murid justru akan merasa rendah diri karena merasa bersalah. Disindir misalkan oleh kita. Sebagai teman, akan membuat murid lemah, tidak mandiri, ketergantungan dengan kita karena mereka merasa kita itu teman gitu bagi mereka. Atau sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sanksi dan hadiah terutama itu adalah motivasi eksternal. Jadi dia akan melakukan tidak melakukan kesalahan jika diberi reward atau hadiah. Dan itu ketergantungan nantinya pada kita. Yang benar adalah memposisikan diri, posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Ini ada video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan Ya, Bapak Ibu, itu pemaparan tentang 5 posisi kontrol guru dengan contoh kejadiannya atau implementasinya di dalam sekolah.
materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara guru dengan siswa. Berbeda dengan peraturan kelas, jika peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya dan harus ditaati oleh siswa yang ada di dalam kelas, tetapi keyakinan kelas adalah hasil eh, hasil diskusi antara guru dengan siswa, hasil kesepakatan antara guru dengan siswa, nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati, kemudian dituangkan dalam keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk mendukung atau untuk memotivasi siswa agar di dalam diri siswa itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan mereka yang lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mengapa bukan peraturan kelas melainkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi budaya positif diawali oleh peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akan menjadi budaya positif. Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas adalah keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan. Jika peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas tersebut adalah menghormati orang lain, dan seterusnya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ketika kita memposisikan atau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, maka harus ada tahapan-tahapan segitiga restitusi dalam menghadapi atau membina siswa yang melakukan kesalahan. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu salah satu ciri kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang siswa melakukan kesalahan, yang pertama kali dilakukan adalah menstabilkan identitas siswa tersebut. Kesalahan itu manusiawi, Bapak Ibu. Jangankan mereka, siswa atau murid yang masih dalam proses belajar, kita sebagai guru yang mungkin umurnya lebih tua dari siswa kita gitu. Kadang kita juga sama kan, melakukan kesalahan juga. Jadi tekankan kepada siswa bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kata-katanya bisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Proses berikutnya atau tahapan berikutnya dari segitiga restitusinya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah reda emosi siswanya, setelah reda identitas siswanya kita stabilkan, kita bertanya lagi kepada siswa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau Bapak yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya gitu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mereka mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Mereka mengetahui atau siswa mengetahui bahwa tindakan yang telah dilakukan itu salah gitu. Kita memandu dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa itu memahami bahwa apa sih kesalahannya gitu. Iya. Apa sih tindakan kesalahan siswa tersebut. Baru setelah itu menanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Baru kita menanyakan keyakinannya. Dihubungkan dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan gitu. Karena nilai-nilai kebajikan bersifat universal. Proses menstabilkan identitas untuk membuat anak yang tadinya gagal atau merasa melakukan kesalahan menjadi positif kembali. Menjadi bahwa oh iya ya, melakukan kesalahan itu sesuatu yang manusiawi.
Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Atau apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Setelah validasi tindakan yang salah, atau menanyakan kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan siswa itu. Kakak adik sama Ibu Tri, Mbak punten, Aika di apa silent dulu Ibu Tri. Om Udin? Oh, ada Udin. Oh, Ibu Tri, punten, di silent dulu Ibu Tri. ada berapa orang mas? Para kian gini. Ai rohani adine. Sebentar, sebentar ya Bapak Ibu, Ibu Tri. Terus kasihan mau kecil. Nah, ada. Lanjut, mana tadi? Oh ya, menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru mengatakan atau bertanya kepada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kamu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Seperti itu, Bapak Ibu. Di akhir, Bapak Ibu bisa bertanya seperti itu, menanyakan keyakinannya. Kalau di SMA Santigi, saya pernah melakukan segitiga restitusi itu dengan Desi kalau tidak salah. Dia terlambat karena Desi mengunjungi rumah Rumini dulu baru berangkat sekolah. Justru Desi itu berangkatnya pagi-pagi. Rumininya yang dijemput malah agak telat gitu. Saya menanyakan ke Desi bahwa pertama kita lakukan menstabilkan identitas dulu. Desi melakukan kesalahan itu adalah proses yang manusiawi misalkan. Atau bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan ini, yang lain juga mungkin pernah. Jadi kesalahan telat, tidak mengikuti upacara seperti itu, yang lain juga pernah, bahwa melakukan kesalahan adalah bersifat manusiawi. Kemudian saya tanyakan kepada Desi, eh, saya bertanya apakah tindakan yang Desi lakukan itu benar. Kemudian Desi menjawab, dia merasa tindakan yang dilakukan itu salah, dan dia mengakui bahwa peraturan di sekolah itu berangkatnya jam 7. Begitu juga dengan Ruminihnya. Kemudian saya menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan saya dengan Desi, dengan Rumini, bagaimana keyakinan-keyakinan kelas mereka disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah. Akhirnya dia ingin memperbaiki, dan ketika Senin depannya dia tidak telat lagi. Semakin ke sini, alhamdulillah Desi tersebut semakin rajin. Begitu juga dengan Rumini. Mereka akhirnya Desinya tidak menjemput Rumini, dan Rumini berangkat sendiri, Desi juga berangkat sendiri. Berkat dengan segitiga restitusi itu. Bapak Ibu juga bisa melakukannya di sekolah ketika menghadapi atau sedang membina siswa yang telah melakukan kesalahan. Berikut ini ada beberapa studi kasus. Nanti di-share ya, saya share di grup WA aja Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam acara webinar kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu, baik dari SMA Negeri 1 Candigi maupun dari luar SMA Negeri 1 Candigi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah menghadiri acara webinar kali ini dari Komunitas Belajar Skriptamanen SMA Negeri 1 Candigi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Bilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri di kesempatan hari ini dari Bapak Henry Vandianto yang telah membahas seputar budaya positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan Bapak Guru
Bapak dan Ibu guru hebat di kesempatan hari ini, kita langsung saja untuk membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi kita hanya membuka untuk satu sesi untuk 3 penanya di kesempatan hari ini. Dan sebelum dipersilahkan untuk bertanya, silakan untuk meraise hand terlebih dahulu. Saya dipersilakan untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya di kesempatan hari ini. Sebelum dipersilakan untuk bertanya, untuk menggunakan raise hand-nya terlebih dahulu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya di kesempatan hari ini. Sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat dipersilakan untuk yang ingin bertanya di kesempatan hari ini untuk menggunakan raise hand-nya terlebih dahulu sebelum dipersilakan untuk bertanya kepada pemateri di kesempatan hari ini. Seputar tema kita di kesempatan hari ini tentang budaya positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan sekali lagi silakan untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand, dan diingatkan juga untuk link absensi akan di-share setelah acara ini ditutup. Saya dipersilakan untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya di kesempatan hari ini, yang ingin bertanya untuk silakan menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu untuk kesempatan hari ini. Silakan diberi waktu terlebih dahulu, nanti baru satu penanya. Silakan untuk 2 penanya lagi. Ya, silakan satu lagi untuk kesempatan hari ini. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk bertanya. Ada Bapak Maman dan Ibu Asniti. Apakah ada lagi? Untuk satu penanya lagi untuk sesi pertama di kesempatan hari ini. Untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya seputar tema yang sudah dipaparkan oleh Pak Henry Vandianto tadi. Jadi silakan untuk satu penanya lagi. Bapak Ibu guru hebat. Ya, apabila dianggap cukup, langsung saja untuk yang pertama ada Ibu Asniti. Dipersilakan untuk membuka speakernya dan silakan yang ingin ditanyakan ke pemateri di kesempatan hari ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Asniti dari SMKS PGRI Indramayu. Saya lebih kepada ini sharing aja ya Pak ya, boleh ya? Kalau pertanyaan itu penyajinya, pematerinya sudah bagus dalam menyajikan semua tentang budaya positif di lingkungan sekolah gitu. Kemudian yang bertujuan lingkungan sekolahnya yang aman dan nyaman bagi murid gitu ya. Saya setuju sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Henry. Hanya saya hanya sharing aja karena di setiap sekolah itu permasalahannya itu pasti ada permasalahan disiplin. Begitu juga di sekolah kami, Bapak. Makanya kita juga dibutuhkan kerjasama bukan hanya dari guru dan murid saja, tetapi dari warga sekolah juga. Tidak terkecuali dari tenaga administrasi sekolah juga diperlukan. Jadi, dan yang terpenting dan terutama itu dari lingkungan keluarga. Karena anak itu lebih dekat dengan lingkungan keluarga mungkin dibandingkan dengan lingkungan sekolah. Nah, dari penerapan disiplin positif yang dipaparkan oleh Pak Henry itu, saya sangat sepakat sekali karena kebetulan kita juga sama-sama masih belajar ya Pak ya, dari materi yang diungkapkan tersebut.
Hanya saja tadi sebenarnya saya juga ingin menanyakan juga, tapi karena saya hanya ingin berbagi sharing tentang pendapat aspek-aspek dari budaya positif itu apa saja gitu. Ternyata apa yang dipaparkan oleh Pak Hendy itu sangat bermanfaat dan sangat antusias sekali sebenarnya saya. Hanya saja kebetulan saya itu ada acara ya Pak ya, jadi mungkin datangnya telat. Maksudnya masuk ke dalam Zoom ini. Begitu saja Bapak, terima kasih atas pemaparannya Pak Hendri, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asniti atas masukannya di kesempatan hari ini. Dan langsung saja untuk yang kedua, nanti langsung ditanggapin oleh Pak Henry setelah Pak Maman. Kepada Pak Maman Rahmanuddin, kepadanya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bilda dan Pak Hendri. Yang ingin ditanyakan terkait dengan kebutuhan yang harus dipenuhi terhadap tadi ya siswa. Kebetulan saya mengajar mata fisika yang terkadang harus memaksakan dengan metode tertentu untuk menjadikan siswa itu bisa begitu. Tapi ternyata tadi kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari siswanya. Nah, itu solusinya seperti apa, Pak Hendri? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Maman dan Ibu Asniti di kesempatan hari ini. Dan luar biasa untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan kepada Pak Henry, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dan masukan yang sudah disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asniti yang menyempatkan hadir dengan Pak Maman. Ibu Asniti ini dari SMK PGRI Indramayu dan Pak Maman dari SMA Negeri 1 Loh Bener. Terima kasih Pak Bu. Untuk pertanyaan dari Ibu Asniti tentang budaya positif ya. Iya Bu, mungkin harus ada kolaborasi antara siswa, guru, kemudian tenaga administrasi dan orang tua siswa untuk membentuk budaya positif di sekolah. Salah satu yang paling dasarnya adalah mungkin peraturan kelas dan keyakinan kelas tadi. Jika seluruh kelas menerapkan keyakinan kelasnya atau membuat keyakinan kelasnya, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah, di mana keyakinan sekolah ini bisa membentuk suatu budaya positif di sekolah. Jadi ujung dari keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas, itu ujungnya adalah, goalnya itu adalah budaya positif di sekolah. Terciptanya budaya positif tidak bisa serta-merta hanya guru saja atau hanya tenaga administrasi, butuh kolaborasi antara guru, siswa, kemudian komite juga dengan orang tua siswa. Kalau bisa justru dengan mitra juga. Sekolah punya mitra di luar komite dan orang tua siswa dalam membentuk budaya positif di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Maman Rahmanuddin, ya sesama guru fisika ya Pak. Justru itu Pak tantangannya kita sebagai guru harus bisa memaksimalkan kompetensi siswa, harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Itu Pak tantangannya kita sebagai guru harus bisa menuntun siswa gitu. Kita tidak bisa basically atau dasarnya kita tidak bisa mengatur siswa. Hanya kita bisa menjembatani, menuntun, memotivasi mereka dan menghadirkan motivasi di dalam diri mereka. Bagaimana caranya motivasi intrinsik itu hadir di dalam diri siswa kita? Kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mengkondisikan, harus bisa membuat pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan muridnya. Salah satu yang dasar itu adalah 5 kebutuhan tadi. Kebutuhan bertahan hidup, kepuasan, kemudian kesenangan, penguasaan, dan lain-lain. Pembelajaran itu harus bisa mencakup kebutuhan tadi. Contoh misalkan, ada siswa nih ngantuk terus.
ngerasa bosan gitu belajar dengan kita, panggil aja Pak, panggil. Kemudian ditanya apa sih, melakukan refleksi gitu dengan siswa tersebut. Apa sih kurangnya? Kenapa ngantuk aja? Bisa jadi karena mungkin ada kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan kesenangan. Ya mungkin saja siswa itu sebenarnya maunya senang-senang gitu. Maka kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menjembataninya, harus bisa menuntun siswa tersebut ikut belajar dengan kita. Gimana caranya? Misalkan memasukkan game atau permainan di dalam kelas, ya, sehingga siswa itu merasa diajak bermain gitu. Kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Makanya di dalam kurikulum Merdeka juga di awal pembelajaran kita melaksanakan yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu kita bisa melihat kebutuhan belajar siswa itu seperti apa gitu. Ada yang kinestetik. Kinestetik itu kan maunya bergerak gitu. Nah, itu kita tuntun mereka untuk praktikum. Ada yang senangnya audio, ada yang senangnya visual. Yang suka ngantuk tadi, mungkin ada kebutuhan tadi kesenangannya kurang gitu. Maka kita bisa memasukkan unsur pembelajaran game atau misalkan praktikum menggunakan laboratorium virtual, aplikasi PET misalkan. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Maman. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Bilda. Dari Ya, Buaan ya. Satu lagi apa ya? ya boleh langsung saja. Merubah sikap siswa negatif, haruskah kita menghindari hukuman dan hukuman baiknya diberikan berapa kali? Nggak boleh, Bu. Sekarang itu nggak boleh menghukum siswa itu. Menghindari untuk menghukum siswa. Jadi, kalau bisa, jangan menghukum, Bu. Justru dengan restitusi tadi. Tahapan-tahapannya dinamakan dengan tahapan segitiga restitusi, Bu. Jadi pengganti hukuman itu menggunakan segitiga restitusi. Kita tuh nggak bisa menghukum siswa itu. Karena tadi banyak yang mungkin siswa jadi korban atau siswa merasa tersakiti dengan adanya hukuman tersebut. Karena hukuman itu membuat siswa merasa tersakiti dan merasa sakit itu biasa saja malah akan dibawa oleh siswa hingga dewasa, Bu. Jadi saya juga baru mengetahui, Bu, bahwa menghukum siswa itu tidak boleh gitu. Yang masih menghukum siswa ya ayo bareng-bareng gitu belajar menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau ada siswa yang bersalah atau melakukan kesalahan jangan dihukum. Tadi tahapannya pertama menstabilkan identitas dulu, setelah itu memvalidasi tindakan mereka, baru yang ketiga eh, apa tadi menanyakan keyakinan gitu. Jadi jangan menghukum ya, Bu. Mungkin itu pun dari saya. Udah, Bu Bilda? Oh iya, ya. Terima kasih untuk Pak Hendri atas jawaban yang sudah diberikan. Dan apakah masih ada lagi yang ingin bertanya di kesempatan hari ini sebelum acara kita tutup karena menjelang azan zuhur juga? Ya, gimana, Bapak Ibu guru hebat? Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dan baik, jika dianggap cukup di kesempatan hari ini, sebelum mengakhiri sesi Zoom di kesempatan hari ini, marilah kita untuk mendengar kata-kata penutup dari Bapak Henry Vandianto. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Pak Bilda untuk kata-kata penutupnya. Mungkin kita sebagai guru harus terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dalam menghadapi beberapa siswa yang sedang bermasalah, gunakan segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas di sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Kita memposisikan diri ketika menghadapi siswa yang sedang menghadapi masalah, maka posisi kita sebagai manajer, bukan menghukum, bukan sebagai teman,
atau bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Berikan pemahaman yang terbaik kepada murid-murid kita, wujudkan motivasi instruksi dalam diri mereka agar mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya, menanamkan karakter yang baik kepada siswa. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Henry Vandianto di kesempatan hari ini. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini, Bapak Ibu guru hebat dipersilahkan untuk meng-on-cam-kan untuk pengambilan dokumentasi di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat dipersilahkan untuk on-cam di kesempatan hari ini pengambilan dokumentasi. Untuk pengambilan dokumentasi dipermohon untuk on-cam terlebih dahulu untuk Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini. Untuk dokumentasi kita di kesempatan hari ini. Silakan untuk yang pertama, masih banyak yang belum on-cam. Silakan on-cam terlebih dahulu untuk pengambilan dokumentasi. Untuk sekali lagi silakan untuk on-cam terlebih dahulu untuk pengambilan dokumentasi. Untuk blok yang pertama masih ada Ibu Betty, Pak Didi, Pak Casyanto, masih belum on-cam. Ya. Ibu Betty, masalah kamera aja, Pak. Oke, dan ya kita untuk on-cam terlebih dahulu untuk blok yang pertama. Kita persilakan. Ya, untuk blok yang pertama, silakan untuk 1, 2, 3. Ya, sebentar. Untuk blok yang kedua, silakan on-cam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya. Dan Bapak Ibu guru dipersilakan untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk sebagai dasar penerbitan sertifikat. Sekali lagi untuk Bapak Ibu guru dipersilakan untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat untuk dasar pembagian sertifikat. Dan sekali lagi untuk terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini untuk kesempatan waktunya sudah menghadiri acara dari Zoom meeting Kombel kami dari Kombel SMA Negeri 1 Cantigi, Skripta Manen, tentang webinar budaya positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang sudah diberikan materinya dan disampaikan oleh Bapak Henry Vandianto. Dan Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini, sebelum mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di kesempatan hari ini. Terima kasih dan jangan lupa sekali lagi untuk mengisi presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, iya Pak. Bapak Ibu, nanti sertifikatnya dibagikan melalui email ya Bapak Ibu. Makanya di daftar hadir itu ada emailnya. Diminta email maksudnya. Terima kasih, izin live ya. Iya Bapak.